Laptop Kompak 511 berat karena habis diinstal Windows 10. Sekarang laptopnya dibawa ke bengkel dalam kondisi stuck di Windows 7. Bisakah laptop ini kembali diinstal Windows 7? Apa juga penyebab rusaknya? Seperti yang diceritakan oleh yang punya laptop bahwa katanya kemarin laptopnya diinstal Windows 10 tapi berat. Akhirnya dia minta laptopnya dirubah menjadi memiliki OS Windows 7. Yang punya laptop nggak lama jelasinnya langsung pergi. Jadi nggak lama dari itu langsung coba saya tangani laptop Kompak 511 ini teman-teman. Laptop mulai saya hidupkan, pastinya menggunakan charger karena baterainya udah soak. Laptop langsung hidup tanpa saya tekan tombol power on. Berhenti sejenak menganalisa apa yang sebenarnya terjadi pada laptop ini. Perkiraan saya laptop ini 90% matinya dalam keadaan sleep atau hibernasi nih kayaknya. Tapi kok aneh, padahal sleep dan hibernasi kalau baterainya dicabut, otomatis saat dipasang lagi baterainya, laptop nggak bisa langsung hidup tanpa menekan tombol power on. Jadi mulai ragu. Bisa jadi ada faktor lain kenapa laptop ini waktu dicolokin charger langsung hidup tanpa menekan tombol power on. Setelah laptopnya hidup, ternyata tampilannya adalah tampilan driver VGA yang belum terinstall. Harusnya nggak seperti ini. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak lagi sambil menyeruput kopi. Pikir-pikir kenapa bisa seperti ini keadaan laptopnya. Karena saya ragu, akhirnya coba saya matikan paksa dengan cara mencabut langsung sumber listriknya. Laptop seketika mati dengan cara yang kasar. Hal ini biasa terjadi dan harus dilakukan dalam memperbaiki peralatan elektronik, teman-teman. Kalian yang tidak berprofesi sebagai teknisi, baiknya jangan melakukan hal ini. Pakai cara shutdown aja kalau misalnya kalian mau matikan laptop. Laptop saya hidupkan kembali, muncul dua opsi, mau repair atau start Windows normal. Saya pilih opsi repair. Hasilnya adalah layar blank selama 1 jam. Nggak ada kursor. Nggak ada klip-klip apapun di LED-nya. Kembali saya matikan paksa. Kemudian setelah mau loading Windows, saya pilih opsi Windows normal. Setelah startup hampir setengah jam, lalu muncul tanda panah atau kursor yang ukurannya besar seperti driver VGA yang belum terinstall. Hanya itu aja. Hanya background Windows 7 dan sebuah kursor. Nggak muncul desktopnya. Untuk pengecekan kondisi laptop aja memerlukan waktu kurang lebih 2 jam teman-teman. Sebetulnya bisa juga dipersingkat. Tapi kalau saya nggak mau, tapi nih kalau misalnya saya, itu orang yang nggak mau kelewatan sedikit pun ciri-ciri laptopnya sebelum saya tangani. Ini baik ya dilakukan untuk seorang teknisi. Yang saya simpulkan dari pengenalan ciri-ciri laptop seperti ini adalah pertama, laptopnya belum pernah dibongkar. Yang kedua, laptopnya pernah diinstal Windows 10 tapi jadi berat. Lalu mau minta tolong saya untuk menurunkannya menjadi Windows 7 supaya lebih ringan. Yang saya tahu dari pengenalan ciri-ciri laptop selama 2 jam ini adalah laptopnya udah nggak lagi menggunakan operating system Windows 10, tapi Windows 7. Tapi Windows 7-nya cacat. Cacatnya kemungkinan besar terjadi saat melakukan instalasi Windows 7. Penyebabnya bisa aja terjadi karena adanya interupsi saat instalasi Windows. Akibat yang bisa ditimbulkannya adalah kerusakan pada HDD. Ciri-cirinya adalah lambat loading dan hidup sendiri tanpa ditekan tombol power on. Sampai di sini saya baru nemuin penyebab utama masalah pada laptop ini. Masalahnya adalah adanya interupsi saat instalasi Windows atau memang sebelumnya HDD-nya udah rusak, sehingga berat waktu menggunakan Windows 10. Langsung ke penanganan.
Ambil sebuah flash disk berukuran cukup, kalau saya menggunakan yang 16 GB, kemudian siapkan komputer yang masih dalam keadaan sehat untuk membuat flash disk tersebut menjadi bootable Windows 7. Bahan lain yang dibutuhkan adalah file ISO Windows 7 dan sebuah software yang namanya adalah Rufus. Colokin flash disk ke komputer lalu buka software Rufus. Colokin flash disk ke komputer lalu buka software Rufus. Pilih file ISO Windows 7. Isi kolom konfigurasi seperti lalu klik Start. Tunggu sampai selesai. Sembari nunggu selesai, laptop compact 511 masih coba saya hidupkan untuk lebih memastikan kerusakannya sambil mencoba mencari cara bagaimana masuk ke BIOS. Mulai tekan tombol Escape F1, F2, F7, F9, F10, F11, F12, Delete. Tetap nggak mau masuk ke BIOS. Hanya aja masuk ke informasi komputer yang dapat diakses dengan cara menekan tombol F1. Coba saya setting jam dan tanggal di sana, karena informasi tentang jam dan tanggal memang ditunjukkan belum tersetting. Setelah selesai setting jam dan tanggal, tekan F10. 100 kali tekan F10 ternyata nggak terjadi apa-apa. Seperti tombol yang rusak. Coba ambil keyboard eksternal. Tancapkan ke soket USB, coba nyalakan numlock. Karena hanya numlock kalau ditekan lampu indikatornya nyala. Hal ini dilakukan supaya kita bisa tahu keyboard eksternalnya udah terbaca apa belum. Ternyata keyboard eksternal juga nggak terbaca. Berhenti sejenak lagi. Seruput kopi, ternyata kopi udah mau habis. Tinggalkan dulu laptop compact 511, cek flash disk bootable Windows 7 yang sepertinya udah selesai proses. Ambil flash disk tersebut, jangan lupa sebelumnya eject biar datanya nggak rusak. Kembali ke laptop compact 511, ambil obeng dan buka skrup yang perlu dibuka. Buka keyboard asli laptopnya karena udah dapat dipastikan rusak. Tanda kita kesulitan untuk masuk ke BIOS adalah karena keyboardnya udah rusak, teman-teman. Pasang lagi keyboard eksternal. Setelah keyboard asli dilepas, alhasil keyboard eksternal bisa terbaca. Sekarang kita bisa masuk ke BIOS dengan menekan tombol F9. Setting BIOS seperti yang saya tunjukkan dalam video ini. Yang terpenting adalah setting jam dan tanggal dan setting boot priority. Kita pilih flash disk sebagai prioritas nomor 1 untuk menjadi media booting. Ketika udah selesai setting, tekan F10. Tunggu sampai laptop restart dengan sendirinya. Ketika laptop hidup kembali, ternyata masih berat. Loading nggak selesai-selesai. Matikan lagi laptopnya, coba cabut keyboard eksternal, cabut flash disk, cabut HDD internal. Sekarang laptop tidak menggunakan HDD dan keyboard eksternal. Maksudnya sekarang laptop tidak menggunakan HDD dan keyboard internal. Hanya menggunakan flash disk bootable Windows 7 yang tadi. Hidupkan kembali laptop. Langsung mau hidup setelah saya menekan tombol power on dan langsung mau booting flash disk. Kesimpulan saya sampai saat ini adalah memang ada masalah sama keyboard dan HDD-nya. Langsung setting konfigurasi instalasi Windows sampai tahap setting HDD. Tentu HDD tidak terbaca karena memang dilepas. Coba ambil HDD lain.
Kali ini saya ambil dari laptop Toshiba. HDD laptop Toshiba ini ternyata kondisinya kurang lebih seperti HDD yang udah usang. Udah mulai timbul karat pada beberapa bagian HDD-nya, tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencobanya. Pasang HDD Toshiba pada laptop compact 511, coba install Windows, booting flash disk normal. Setting konfigurasi berjalan normal. Ketika melakukan setting partisi, ternyata file Windows nggak mau diinstal di HDD ini. Muncul informasi teknikal yang nggak perlu dibaca karena pada dasarnya HDD-nya juga udah rusak. Kali ini laptopnya memang udah kena penyakit macam-macam, biasanya disebut komplikasi ya teman-teman. Yang dapat saya catat dari kerusakannya adalah pertama keyboard, yang kedua adalah HDD, yang ketiga adalah CMOS. CMOS rusak akan membuat laptop kita nggak akan menyimpan informasi waktu. Jadi kalau laptop udah dimatikan, waktu kita nyalakan lagi, pasti minta setting ulang waktu. Saya akan konsultasi dulu dengan yang punya laptop. Kalau memang mau dilanjutkan dan harganya cocok, bakal kami lanjutkan lagi perbaikannya. Dan yang jelas saya bakal nunjukin ke teman-teman semuanya gimana hasil dari perbaikan setelah mengganti banyak. Dari HDD, keyboard, dan CMOS. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara buat flash disk bootable Windows, bisa cek di channel Teknisi Digital karena udah pernah saya upload videonya di sini. Terus buat yang pengen file bootable setupnya dan file ISO-nya bisa cari aja di internet, ada banyak. Saya nggak menyediakan karena memang itu bukan karya saya. Kalau teman-teman pengen tahu banyak soal memperbaiki peralatan elektronik, bisa klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Untuk bergabung atau join, klik aja tombolnya. Kalau nggak punya kartu kredit bisa pakai GoPay. Ikutan gabung aja untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.